masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, halo, selamat siang teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Siang. Selamat siang. Halo, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dilimpahkan dengan kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik ada pepatah yang sering kita dengar ya, yang bunyinya tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan diriku untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Vincent, aku dari batch 2020. Nah, pada info tutor kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih guys. Boleh reaksinya? Nah, judulnya itu Academic Journal 101 How to Start. Nah, dengan speaker kita Kariri dari Envit 2017. Halo Kariri. Halo semua. Nah, Kariri udah siap kan ya buat presentasi? Insya Allah siap. Mantap. Tapi sebelumnya aku mau ngobrol sedikit kali sama Kariri ya. Oke, boleh. Nah, pertama-tama gimana nih kabarnya buat Kariri? Alhamdulillah sehat badan, pikiran insya Allah harus sehat. Kalau untuk sekarang kesibukan Kariri ngapain sih Kak? Aku kerja sekarang, kalau Senin sampai Jumat itu kerja di salah satu beberapa proyeknya Pamjaya DKI Jakarta. Itu lagi proyek instalasi pipa air bersih. Sekarang itu fokusnya lagi di daerah Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Tapi kalau Sabtu Minggu aku ngajar anak-anak TK, biasanya umurnya 3-6 tahun, ngajar baca ABCD gitu. Ya. Ngajar private kan? Iya, private online. Oke. Sisanya nonton, rebahan, GoFood. Itu wajar lah ya Kak ya? Iya, paling lancar itu. Cek promo tiap hari di GoFood. Iya. Oke. Yaudah kalau gitu langsung aja ya Kak. Boleh Kakak presentasi. Oke. Halo semua. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Aku biasa dipanggilnya Riri aja. Terus dari angkatan 2017 yang rencananya tahun ini tuh graduasi nanti Oktober. Terus sekarang aku mau sharing aja soal gimana sih langkah-langkah membuat jurnal yang mudah tapi hasilnya tetap maksimal gitu. Terus tapi aku garis bawahi dulu di sini ya. Aku bukan ahli, tapi aku bisa karena pernah ada di proses banyak tugas buat jurnal gitu, terus publikasi gitu. Jadi nanti hasil yang kalian dapat dari tutor ini tuh sangat boleh dijadikan salah satu referensi ataupun acuan, tapi jangan dijadiin satu-satunya gitu. Tetap eksplor lebih, siapa tahu ada yang perlu dikembangin lagi, itu pasti kan gitu, ada referensi yang lebih baik, atau misalnya nanti mau ada masukan di tengah-tengah, sangat boleh gitu ya. Oke, kita buka aja diskusinya sekarang. Aku izin share ya. Oke Kak, silakan. Oke. Academic Journal 101 How to Start. Oke. Yang pertama ini beberapa poin yang bakal aku share ke teman-teman semua.
ini ada definisi sama jenis jurnalnya. Tentu kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita buat itu. Jangan-jangan kita masih ada yang bingung apa itu bedanya jurnal, paper, atau artikel, atau yang kayak gimana sih jurnal itu gitu. Terus yang kedua, persiapan sebelum membuat jurnal tuh apa sih yang harus kita pikirin sebelumnya. Terus cara cari dan nentuin topik. Terus yang ketiga, baru melakukan penulisan itu kayak gimana. Yang keempat, etika yang harus kita perhatiin kalau kita tulis jurnal. Terus yang kelima, poin-poin penting dari revisi jurnal. Nah, nanti aku akan sedikit banyak pas melakukan penulisan itu lebih ke membedah jurnal yang udah aku sama teman aku buat gitu. Jadi langsung ke contoh gitu supaya lebih kebayang gitu ya. Oke, kita lanjut pertama ke definisi dulu. Oke, sebenarnya itu jurnal itu awalnya istilahnya dari artikel ilmiah, yaitu menulis penemuan dari hasil penelitian atau review hasil penelitian dalam bentuk artikel untuk dipublish sebagai bentuk mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, bisa ke seminar atau conference. Biasanya nanti ada kampus-kampus atau lembaga yang nyediain conference jurnal. Nah, nanti itu outputnya si artikel ilmiah ini jadi proceeding. Nah, kalau misalnya kita mau publikasinya di portal jurnal, misalnya ada, kalau INV tuh punya GNV kan, ya, kampus-kampus lain juga punya, terus lembaga-lembaga pemerintah atau misalnya emang khusus portal jurnal itu ada, baru setelah dipublikasi jadi namanya jurnal gitu. Nah, sampai sini paham nggak maksudnya bedanya artikel ilmiah sama jurnal? Nangkep nggak? Jadi kalau artikel ilmiah itu biasa sering kita sebut paper gitu. Ada tugas nih buat paper. Nah, itu tuh artikel ilmiah. Kalau formatnya kayak gimana, nanti tergantung kriteria dari portal ataupun dari dosen kita. Kalau udah dipublishnya di portal jurnal, baru namanya jurnal gitu. Oke. Nah, paham sampai sini? Cukup jelas nggak? Oke. Nah, jadi terus kadang suka ada yang bingung lagi. Kalau aku dulu kadang sama teman-teman bingung, paper sama jurnal tuh bedanya apa, terus sama artikel ilmiah tuh bedanya apa. Nah, browsing contoh-contohnya keluarnya pada sama kan, malah makin bingung. Nah, jadi sebenarnya bedanya bukan di konteks si tahapannya itu loh pembuatannya. Paper itu sama dengan artikel ilmiah. Nah, cuma artikel ilmiah ini ya maksudnya tuh scientific paper kalau bahasa Inggrisnya. Jadi yang berdasarkan data, fakta, atau eksperimen gitu. Baru dipublikasi jadi jurnal atau proceeding kalau di conference. Oke, definisi cukup ya sampai situ dulu. Kita lanjut ke jenis-jenis jurnal. Nah, sebelum kita buat jurnal tuh kita harus tahu emang ada beberapa jenis jurnal, terus jurnal kayak gimana sih yang mau kita buat gitu. Yang pertama tuh ada jurnal studi empiris. Maksudnya studi empiris ini berarti artikel ilmiah atau udah jadi jurnal yang kita buat itu berdasarkan data-data primer atau eksperimen yang emang kita lakuin gitu. Jadi contohnya kayak skripsi, terus kita ditulis ulang jadi bentuk artikel ilmiah yang lebih singkat dengan format jurnal. Jadi dari data-data yang emang dari lapangan gitu, aktual. Yang kedua itu literatur review. Kalau literatur review itu kita
namanya juga review ya, berarti kita meninjau ulang dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu bisa dari jurnal, bisa dari buku atau di proceeding, bisa kayak gitu. Terus, nah literatur review ini kita bisa nge-review apa aja sih bentuk jurnalnya. Nah, yang pertama ini ada theoretical. Maksudnya theoretical ini tuh, misal kita mau nge-review tentang teori menurunkan polusi udara. Nah, berarti yang polusi udara gitu, menurunkan polusi udara. Teorinya aja yang kita review semuanya, tapi benar-benar dari beberapa penelitian gitu. Kalau yang kedua, methodological article. Ini tuh maksudnya kita nge-review cara-cara orang melakukan penelitian. Kayak misalnya kita mau bandingin cara degradasi plastik pakai secara biologikal sama secara kimiawi. Itu kan ngebandingin cara itu methodological. Nah, itu bisa kita buat dengan jenis jurnal methodological article. Atau contohnya lagi, enggak ngebandingin antar metode mana yang lebih efisien atau enggak, tapi emang kita mau nguji metode itu gitu. Sebenarnya cara degradasi plastik pakai bakteri itu misalnya caranya A, dengan cara A itu beberapa penelitian sih yang ngedukung penelitian itu. Terus kekurangan kelebihannya apa aja. Nah, dari situ kita udah bisa kebayang topik, tujuan, jurnal yang mau kita buat tuh kayak gimana kalau udah tahu jenis-jenis jurnal yang mau kita pilih. Terus yang ketiga, ini kalau kita mau nge-review case study. Case study itu kayak masalah yang spesifik yang udah diuji dan ada hasil penelitiannya gitu. Misalnya ada studi di Yogyakarta tentang mengolah air limbah, tentang mengolah air sungai menjadi air bersih di Yogyakarta itu. Misalnya air sungainya udah tercemari. Nah, terus kalau misalnya di Yogyakarta itu caranya gimana sih cara ngolah air sungai jadi air bersih itu? Nah, dikupas benar-benar case tadi tentang mengolah air bersih di Yogyakarta itu gitu. Sampai sini paham nggak ada beberapa jenis jurnal? Kalau misalnya kita udah paham ini, nanti pas kita mau buat jurnal arahnya kemana, hasilnya apakah mau perbandingan, atau menguji efektivitas, atau mau meneruskan penelitian, bisa lebih kebayang. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang jenis jurnal? Atau cukup? Paham Kak aku. Paham? Oke. Kalau aku agak berbelit atau gimana, kasih tahu aja ya, biar aku coba sederhanain lagi. Oke, lanjut. Nah, kalau udah tahu nih definisi, terus jenis-jenisnya, baru kita nyiapin diri kita untuk buat jurnal. Nah, yang namanya menulis artikel itu kan sama dengan bentuk komunikasi ya, tapi bentuk komunikasi yang tertulis. Yang namanya berkomunikasi itu kita mau
menyampaikan informasi ke orang, ya kan? Artinya tujuan komunikasi itu agar informasi itu sampai ke yang mendengarkan atau yang membaca tulisan kita. Nah, makanya kalau dalam menulis artikel di awal tuh mindset kita tuh udah gimana nih tulisan kita supaya mudah dimengerti pembaca. Dari segi pemilihan kata, kalimat, gaya bahasa atau urutan penulisan. Jadi bukan untuk misalnya kelihatan rumit penelitiannya gitu. Penelitiannya rumit jadi kelihatan bagus gitu. Enggak gitu, tapi semakin kita bisa menyederhanakan sesuatu dan lebih mudah dipahami orang, walaupun itu hal yang sulit gitu, berarti semakin orang mudah memahami apa yang kita maksud gitu. Berarti komunikasi kita udah lancar, udah betul gitu. Bukan untuk kita kelihatan pinter gitu dengan menggunakan pilihan kata yang susah dimengerti banyak orang, tapi harus menggunakan kata-kata yang pembaca kita tuh mengerti gitu, bisa dimengerti. Nah, oke, yang kedua itu perhatikan instruksi dari portal jurnal yang kita tuju atau pengajar. Nah, pertama-tama tuh kalau kita buat jurnal atas instruksi ya, bukan atas kita benar-benar inisiatif iseng mau buat jurnal nih gitu. Nih pertama-tama kita lihat dulu portal jurnal yang mau kita tuju tuh apa. Misalnya tuh kita mau publish di GNV. GNV itu namanya portal jurnal. Nah, terus kita lihat kalau syarat-syarat atau kriteria untuk publish jurnal di GNV itu kayak gimana jurnalnya. Kita enaknya di print out dulu tuh, terus digaris-garisin apa aja yang harus kita siapin, jurnalnya kayak gimana. Kadang ada beberapa portal yang dia mensyaratkan topik-topik tertentu juga. Jadi jangan kita udah buat, terus ternyata nggak sesuai sama portal yang dituju. Tapi sebenarnya nggak akan buntu karena kita bisa nyari portal lain. Gitu. Jadi terus biasanya di portal jurnal ada nentuin isi jurnalnya harus apa aja. Jadi isi jurnal tuh bisa fleksibel ngikutin yang seperti kita bahas. Nah, yang kedua instruksi pengajar. Misalnya dosen menugaskan kita untuk membuat paper atau artikel ilmiah. Nah, bisa jadi dikasih template-nya sama dosen itu, template-nya kayak gimana. Terus ikutin aja nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kita yakin kalau misalnya paper yang kita buat itu bisa dipublish, terus kita cari nih portal-portal jurnal yang lagi buka untuk publikasi. Nah, nanti template-nya bisa kita ganti, nyesuaiin sama portal yang kita cari itu gitu. Jadi penting pertama tuh lihat dulu instruksinya. Takutnya kita udah buat kayak gimana, ternyata yang disyaratkannya apa gitu, harus gimana. Dan kalau udah ada instruksi kan biasanya udah ada topik yang disuruh ya, kita bisa lebih cepat untuk nemu topik yang lebih spesifik lagi gitu, nggak perlu nyari current issues atau any problem. Oke, kita lanjut. Sekarang ini biasanya yang bikin kita nggak mulai-mulai nulis, kalau misalnya kita cari topik dan referensi, tapi terus kita nyari aja gitu, nggak sampai kita milih kita mau topiknya apa, tapi kita pikirin terus, tapi kita nggak nemu mau apa gitu. Oke. Yang pertama itu lecture atau ya dosen atau pengajar. Ini mungkin kalau misalnya yang kayak tadi udah ada instruksi khusus gitu, dari tugas matkul apa, topiknya harus apa. Dari topik yang udah dikasih sama dosen, kita tinggal cari masalah-masalah terkini tentang topik itu apa. Terus itu masalah terkininya kita bisa cari di berita
ataupun bisa di jurnal tapi coba yang 2021 jurnalnya, jadi yang benar-benar penelitian terbaru itu. Yang kedua itu review papers. Nah ini tuh maksudnya jadi kita benar-benar review paper yang topiknya kita suka untuk teliti, terus kita cari papernya, terus bisa antaran ataupun terus yang ketiga dari current issues atau dari masalah lingkungan terkini. Itu kalau biasanya aku itu ngetik keyword di Google, terus tapi si situsnya dibuka ke berita gitu. Jadi yang keluar langsung berita-berita terkini tentang masalah itu. Kalau misalnya kita mau spesifik lokasinya di mana, langsung tulis lokasinya di mana. Misalnya sistem monitoring kualitas udara di Jakarta. Terus kita cek berita terkininya, masalahnya apa? Oh, masalahnya misalnya ada monitoring stationnya cuma sedikit, nggak efektif kalau misalnya untuk se-DKI Jakarta. Nah, baru dari situ kita tarik ke cari jurnal-jurnal yang ngedukungnya. Nah, dari situ nanti kita bisa nentuin topik kita mau neliti tentang apa nih. Nah, terus yang keempat, brainstorming. Ini tuh bener-bener kita observasi yang dari sekitar kita, ada masalah lingkungan apa ya di sekitar kita. Misalnya ada yang bakarin sampah di dekat rumah atau kosan kita. Nah, sebenarnya kalau satu rumah bakarin sampah tiap hari dengan volume sekian tuh, itu seberapa bahayanya sih bagi lingkungan dan bagi manusia gitu, misal. Nah, dari situ kan kita nemu ide, ada pertanyaan tuh di situ. Baru kita tarik cari-cari jurnalnya, udah ada belum sih penelitiannya, terus penelitiannya udah sampai mana, terus apakah ada potensi untuk penelitian selanjutnya, apa kita hanya mau review tentang bahayanya itu saja, gitu. Itu bisa dari situ juga. Nah, setelah kita udah ini nih, coba pikirin 4 ini, ada nggak ya dari 4 ini yang memungkinkan kita pilih jadi topik. Biasanya aku ditulis satu-satu possibility topik gitu, ntar dicoret, ini udah nggak mungkin, entah karena waktu ataupun misalnya keterbatasan penelitian atau misalnya lain-lain gitu ya. Setelah ini kayak yang udah aku sebutin, gunakan jurnal yang udah dipublish sebagai model. Jadi kita lihat jurnal-jurnal yang udah dipublish tuh udah sampai mana penelitiannya. Kalau misalnya kita udah pasti topiknya bakal itu, kita jadiin satu jurnal, pilih satu jurnal itu yang bakalan kita contoh, mungkin dari alur penelitiannya, gaya penulisannya, terus outline papernya, outline si tulisannya. Kalau awal-awal aku belajar jurnal itu selalu jadiin salah satu jurnal sebagai model aku gitu, jurnal terbaik yang aku temuin. Jadi belajar dari jurnal orang gitu. Gimana sih orang tuh cara berpikirnya dalam menulis jurnal tuh, bikin outline tuh kok bisa sampai penelitian seluas itu, bisa dirangkum sederhana itu tapi tetap dalam gitu, tetap kita paham apa yang dimaksud nelitinya. Nah, ini juga yang kedua yang aku sebutin tadi udah. Jadi kita dari sini tuh kita cari penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk menentukan gap atau meneruskan, membuktikan, membandingkan atau meneliti ulang dengan variabel atau metode yang berbeda, kayak gitu. Nah, coba aku mau share beberapa portal jurnal yang biasa aku cari ya, sama tempat aku download jurnal atau buku.
Udah kelihatan belum? Ada Google, aku share Google Chrome ya. Udah kelihatan? Ya, udah kelihatan Kak. Nah, biasa nih di sini nih ada DOAJ. Ini open access, jadi kita bisa download di sini. Tinggal kita pilih artikelnya, apa judulnya, topiknya mau apa, gitu. Tapi sebenarnya langsung ketik di Google juga bisa. Cuma ini lebih spesifik aja dan nanti bakal lebih banyak keluar referensinya gitu. Ini DOAJ. Terus yang kedua ini Garuda. Ini kalau ini dari Ristek Dikti Indonesia kita. Terus Google Cendekia. Nanti di keywordnya langsung aja DOAJ, Garuda, Google Cendekia. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya lihat penelitian tuh kita lihat penelitian terbarunya tuh apa sih tentang topik itu tuh gitu. Jadi kita udah tahu sejauh mana masalah itu tuh dikupas sama peneliti. Terus kita cari juga dari yang terdahulunya, bisa di sini nih, di Google Cendekia bisa dipilih rentang tahunnya. Cari juga penelitian ini tuh mulai dari mana. Atau kalau kita mau review, misalnya penelitian perkembangan perkembangan teknologi pengolahan air dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kita review dari sini per tahun penelitiannya tuh sampai mana gitu. Misal. Terus yang selanjutnya ada Science Direct. Keywordnya apa kita bisa cari di sini. Jurnal atau buku. Terus ini ISJD. Jurnal Ilmiah Indonesia. Nah, kalau kita mau nyari current issues yang tadi aku bilang, kayak biasa diketik di Google terus aku cek beritanya. Apa sih yang lagi terkini tuh masalahnya? Ini apa nih? Pemerintah belum berniat membangun EBT. EBT tuh apa? Baru kita cari jurnalnya. Misal EBT karena potensinya, apakah karena belum ada potensi atau apa, bisa kita buat jurnal itu, misalnya potensi implementasi EBT di Indonesia, misal kayak gitu. Jadi bisa dari mana aja kalau topik. Terus kalau misalnya kadang kita download jurnal susah ya, misal kita mau download jurnal ini misal, tapi ini udah PDF. Kalau yang kita klik linknya terus belum PDF, nah nanti kita bisa copy linknya, terus masukin di web ini, Skyhub. Terus klik linknya di sini, di paste gitu, di paste di linknya di sini, baru nanti dia auto ke download. Ini semacam life hacks-nya mahasiswa. Oke. Terus selain jurnal, kalau misalnya mau download buku, aku biasanya di sini pdfdrive.com. Ini web ini banyak ngebantu aku waktu nyari buku buat skripsi. Karena kan nggak bisa ke perpus, nggak bisa kemana-mana, semuanya nyari online. Kalau ini bisa langsung download. Oke, kita lanjut ya. Nah, waktu kita nyari referensi, biar kita mudah itu biasanya dibuat matriks kayak gini nih. Jadi per jurnal dibedah gitu sama kita. Misalnya nih nomor 1, aku buat ini. Nomor 1 tahun 2019, autornya Rizal Hakiki. Terus dibedah jurnalnya dari mulai judul,
di background-nya masalahnya apa, objektifnya apa, limitasinya apa, sampel yang digunakan apa, terus persiapannya apa, datanya, sama cara melakukan penelitiannya, metodenya. Habis itu di akhir hasil penelitian itu tuh apa findingnya, sama rekomendasi dari jurnal itu. Nah, jadi selesai baca satu jurnal, habis gini mungkin emang di awalnya agak ini ya, lebih rumit dari kita cuma baca, karena kita harus rangkum terus kita pisahin satu-satu gini. Tapi kalau misalnya kita mau cek lagi jurnal yang udah kita baca, kita lebih gampang gitu, nggak ngebaca ulang lagi. Siapa tahu kita lupa yang itu tuh penelitiannya yang siapa, terus penelitian itu tuh tentang apa gitu. Kita bisa lihat langsung di sini, lebih gampang dibuat setiap jurnal yang kita temuin. Tapi itu ujung-ujungnya lebih ke gimana nyamannya masing-masing dalam hal memahami jurnal bacaan kita sendiri gitu. Kalau menurut aku ini membantu banget pas kita mau review jurnal dan nyari referensi gitu. Pas kita misalnya lupa atau ditanya itu penelitian siapa, kapan, kita bisa buka ini aja gitu langsung. Nggak repot buka satu-satu jurnal, download jurnal dari portal-portal yang banyak tadi itu. Kalau udah dibuat matriks kayak gini, kita kan udah bisa nentuin ya, dari jurnal mana sih yang kita bisa ambil hasilnya, teorinya gitu. Nah, misalnya nanti kan kalau di jurnal tuh suka ada nomor ya, citasinya 1, 2, 3, 4 gitu di jurnal. Nah, itu nanti kita nge-save di file kitanya juga, kalau bisa dinomorin kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti kita ditanya itu jurnal yang nomor sekian, penelitian siapa, kita buka udah nomornya udah rapi gitu, nggak bingung lagi. Terus habis itu kalau kita udah buat jurnal, kita mau buat sitasi sama bibliografi, tapi udah pada tahu sitasi sama bibliografi itu apa? Kalau sitasi itu misalnya kita di paragraf jurnal menurut penelitian siapa, terus ada siapa tahun berapa gitu. Nah, itu sitasi. Nanti ada contohnya setelah ini. Terus kalau yang di bawah, referensi. Terus banyak tuh referensi dari beberapa sumber. Nah, itu namanya bibliografi. Itu tuh kan kalau ditulisin satu-satu, lumayan ngambil waktu ya. Udah mah kita takes time untuk penelitiannya gitu ya. Terus nanti kita harus nulis detail ini referensi. Nah, ini tuh biasa stop. Ini benar-benar ngemudahin banget. Nanti kalau keburu bisa dijelasin di sini tutorialnya, kalau enggak banyak tutorial di YouTube tentang cara pakai Mendeley. Simple banget kok caranya, benar-benar ngemudahin banget gitu. Oh ya, aku lupa tadi salah satu hal yang memudahkan kita kenapa kita buat matriks gini itu, kita bisa ngecek juga kalau misalnya penelitian ini Serijal tahun 2019 misalnya pakai metode A, terus misalnya ada penelitian yang sama tujuannya tahun 2020 tapi pakai metode B. Metodenya beda gitu, tapi tujuan penelitiannya sama. Kalau di sini kan kita udah bisa bandingin langsung. Apa sih beda metodenya? Kan kalaupun misalnya ini nanti hasilnya sama, metode beda,
kita nggak bisa langsung nyimpulin itu penelitian yang sama gitu. Kita nggak tahu sih metode itu relevan nggak kalau misalnya diuji dengan variabel lain gitu. Atau misalnya kita punya cara A, terus peneliti yang lain punya cara B buat ngebuktiin hasil kualitas udara. Nah, peneliti yang lain menyimpulkan hasil kualitas udaranya bagus. Terus kita dengan cara A nyimpulin juga karena hasil penelitian yang ini yang pakai cara B bagus, kita juga hasilnya bagus. Oh, nggak bisa dong, nggak relevan karena cara yang kita lakuin beda gitu. Jadi kita nggak akan kejebak di situ. Oke, kita lanjut. Udah kita cari topik tuh. Cari topik tuh ya lebih banyak cari referensi juga sih sebetulnya, makanya tadi lebih banyak jelasin soal referensi sekalian. Sekarang kita nentuin setelah ada referensi banyak, topik yang kayak gimana sih yang harus kita pilih. Kalau aku nyaranin itu yang menarik untuk kita teliti itu pertama karena kalau kita misalnya udah kesulitan nemu referensi atau kita nggak ngerti maksudnya orang neliti ini tuh apa gitu. Kalau kita tertarik untuk meneliti itu, pasti kita terus cari tahu gitu. Bakalan enjoy nelitinya. Tapi tetap aja kita jangan lupa juga untuk niatkan supaya lebih bermanfaat juga untuk orang lain. Terus yang kedua, ini yang topiknya tuh bisa ningkatin atau nerusin penelitian sebelumnya. Terus yang ketiga, current issues yang emang sekarang tuh lagi banyak-banyaknya dibahas, lagi diteliti, lagi bener-bener bermasalah. Misal COVID-19. Nah, itu kan banyak ngehasilin limbah medis ya sekarang tuh. Nah, terus apakah Indonesia udah cukup punya fasilitas pengolahan limbah B3 semacam limbah medis gitu untuk mengolah yang sebanyak itu gitu. Itu kan current issues ya lagi happening gitu. Itu bisa dijadiin topik juga gitu. Jadiin pertimbangan banyak orang dari segi polusi ya, dari segi limbahnya. Terus yang keempat itu tidak terlalu luas karena biar penelitiannya tuh spesifik tapi dibahas dengan jelas. Misalnya menentukan kualitas air di sungai DKI Jakarta. Nah, kita bisa buat lebih spesifik lagi, itu di sungainya sungai mana, kualitas air yang mau ditesnya parameter apa aja, apakah mau BOD, COD-nya aja, atau apanya aja, itu bisa lebih spesifik lagi. Terus yang kelima itu memenuhi topik yang dikriteriakan pemberi tugas atau portal jurnal. Kembali ke yang awal aku jelasin, jadi kita memenuhi syaratnya gitu. Oke, kita lanjut ke penulisan jurnal. Yang pertama itu membuat outline, bikin judul, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 gitu. Kita tulisin selesai satu-satu, tapi kita udah buat online semuanya dulu. Dari awal, dari judul sampai kesimpulan. Mau diisi apa aja gitu, nanti ada contohnya. Terus kita breakdown the writing process into steps. Jadi kita udah nentuin langkah apa aja yang mau kita laluin itu. Terus dibuat schedule, dibuat target biasanya, karena kan takutnya kita keasikan neliti jurnal gitu, nyari-nyari jurnal sampai lupa deadline-nya. Ada nggak yang ini keasikan nyari jurnal nih kira-kira? Ada lah ya.
Nah, baru kita dibuat target, kita mau nyari topik berapa lama sih, harus sampai fix banget nih, pokoknya nanti malam harus fix topik, berarti besok udah mulai buat outline gitu. Terus nanti berarti paragraf 1 sama 2 bisa dibuat setengah hari atau gimana, itu lebih nggak bikin kita, walaupun misalnya jurnalnya banyak atau tugasnya banyak, kalau udah dibuat schedule sama outline kita bakal lebih tenang, aku percaya itu sih. Terus yang terakhir itu mulai dari yang menurut kita mudah, atau misalnya ternyata jurnalnya udah ditemuin lebih dulu, nggak apa-apa ditulis aja dulu gitu. Kalau misalnya udah ditulis terus kita mau ubah urutannya atau gimana, itu bisa fleksibel. Tapi kalau misalnya udah kita temuin terus kita biarin nanti dulu, ntar kita nyari lagi, balik lagi gitu. Itu lebih kerja 2 kali. Oke. Terus format jurnal. Format jurnal tuh ada apa aja sih? Yang pertama, abstrak itu rangkuman penelitian yang mengcover seluruh isi. Kalau introduction itu ngebahas masalah apa sih yang kita teliti, masalah itu yang mau kita teliti. Terus hasilnya tuh apa sih yang ditemukan berdasarkan penelitian kita. Conclusion-nya itu baru menerjemahkan dari hasil yang kita dapatkan gitu. Apa sih maksud dari hasil yang kita temukan? Kalau misalnya hasilnya misalnya kekeruhan air, kalau misalnya turbidity-nya hasilnya 14 NTU, berarti itu artinya apa sih gitu? Apakah itu memenuhi kriteria standar mutu air bersih atau enggak gitu? Nanti artinya kita terjemahin di conclusion. Oke, sekarang aku mau share tentang penulisan jurnal sama format jurnal dari langsung ke contohnya ya. Kalau gini kan kayak nggak tahu, kalau aku akan ngerasa nggak kebayang gitu kalau dijelasin gini aja. Aku coba share contohnya ya. Nah ini mungkin beberapa dari kalian udah ada yang familiar sama template jurnal GNV ini ya. Nah yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya biasanya udah ada kriteria atau persyaratan khusus di tiap portal jurnalnya. Dan misalnya ini tentang si formatnya harus gimana aja, harapan terus. Biasanya tiap portal udah punya ininya sendiri gitu, template-nya apa, syaratnya sendiri. Terus sekarang ke jurnal yang aku buat sama temen aku, Michelle, masih batch 2017 juga. Bentar ya. Halo Kak Ri, sorry motong Kak. Untuk yang tadi share screen sebelumnya nggak nampak di aku Kak. Terus di teman-teman yang lain juga nggak nampak Kak. Oh iya? Oke, bentar. Oke, Kak. Kalau ini nampak nggak? Masih hitam Kak. Masih hitam. Oke, bentar ya. Coba lagi. Ini nampak nggak sekarang? Di aku udah Kak. Udah Kak. Oke. Oke Kak, makasih Kak Riri. Iya. Tapi kalau yang PowerPoint itu pada nampak ya? Nampak Wah. kok Kak. Oh iya deh. Kalau PowerPoint sebenarnya emang poin-poinnya juga sih, jadi kalau apa. Nah ini contoh template jurnal dari GNV. Mungkin beberapa kalau ada yang udah coba
publish atau dapat tugas dengan diharuskan menggunakan template dari GNV itu udah familiar. Nah, ini biasanya kayak gini. Jadi tiap portal tuh udah punya template dan isinya tuh ada kriteria yang harus kita penuhin, dari mulai formattingnya, kata atau jenis tulisan. Terus misalnya di abstrak harus ada apa aja, objektifnya harus ngedefine apa aja, terus method sama result yang dimaksud sama portal jurnal itu. Jadi tiap portal jurnal biasanya punya ini beda-beda gitu. Makanya tadi di awal kita harus tahu dulu yang diinstruksiin tuh harus pakai template portal jurnal siapa gitu. Nah, terus yang tadi soal bibliografi. Nah, bibliografi itu yang ini, yang di bawah referensi ini. Nih, buat di referensi. Filenya kayak gimana itu bisa di-set. Yang kayak gini nanti di ujung kalimat misalnya anggap aja ini referensi dari penelitian mana, terus kita tulis di sini nomor 1. Nah, ini kan manual ya. Nanti kalau pakai Mendeley itu bisa auto nomor 1, berarti ini dari jurnal yang nomor 1 ini. Baru kita save filenya pakai nomor 1 di laptop atau komputer kita kayak tadi udah dinomorin gitu. Oke. Ini formatting jurnal. Sama kayak yang tadi udah aku sebutin, ada introduction di sini, terus metode, hasil dan diskusi, kesimpulan sama acknowledgement. Ini optional sih biasanya kalau acknowledgement. Terus references. Oke, sekarang kita langsung ke contoh ya. Nah, udah kelihatan belum sih? Udah share? Oke. Sekarang aku mulai jelasin dari strukturnya dulu ya. Belum ke urutan kalau ngerjain jurnal. Dari segi contoh. Kalau tadi segi teorinya udah kan, ini segi contoh, urutannya kayak gini. Misalnya topiknya apa. Terus topik ini tuh, ini judul. Judulnya itu harus diusahakan nge-cover isi. Dan kalau bisa itu sependek mungkin gitu, tapi tetap meng-cover isi, gimana caranya buat kalimat yang efektif gitu. Jadi bukan berarti yang panjang terus terlihat rumit itu bagus gitu. Seperti yang tadi aku bilang, kita mengkomunikasikan sesuatu agar pembaca mengerti informasi yang kita mau sampaikan gitu, bukan untuk kita terlihat wah gitu. Terus dibuat sespesifik mungkin. Jadi ini kayak misalnya kemampuan Ideonella sakaenesis, bakteri Ideonella sakaenesis untuk mendegradasi plastik PET. Nah, ini spesifik, nggak cuma misalnya kemampuan bakteri untuk mendegradasi plastik. Nah, bakterinya tuh bakteri apa? Terus spesifik juga plastiknya jenis apa? Karena kan plastik jenisnya banyak. Terus susunannya juga beda gitu tiap plastik. Oke, ini bukan jurnal, ini bentuknya masih artikel ilmiah karena
nggak dipublish waktu itu, hanya sampai tugas. Kalau yang ini aku buat sama Michelle waktu matkul mikrobiologi. Nah, terus yang kedua itu ada abstrak. Nah, ini tuh benar-benar menurut aku bagian paling penting dalam paper, karena kayak kita sendiri aja kalau nyari paper orang tuh yang pertama dilihat itu, yang pertama dibaca itu abstraknya, karena kan mencakup keseluruhan penelitian. Jadi harus mencakup keseluruhan penelitian dari mulai masalah, tujuan, metode, sampai hasil, dan rekomendasi. Jadi kita bisa tahu bisa nerusin penelitian ini atau enggak, cukup dari abstrak aja. Itu paper cuma dibuat lebih langsung to the point aja gitu, yang emang penting-pentingnya aja. Terus abstrak itu tergantung, ada yang formatnya tuh bahasa Inggris aja atau bahasa Indonesia aja, atau ada yang minta dua-duanya, ada Indonesia, ada bahasa Inggris. Tergantung format dari portal jurnalnya. Terus ada keyword. Keyword ini apa sih? Ini tuh maksudnya kata kunci. Jadi kayak halnya kalau kita mau browsing di Google itu, penelitian kita tuh spesifiknya menuju ke apa. Ini kan tentang ideonelas, terus soal degradasi sama genetic engineering kayak gitu. Jadi kita buat keywordnya. Nanti biasanya ada syaratnya juga dari portalnya, misalnya keywordnya maksimumnya berapa kata atau minimumnya berapa kata. Oke. Terus yang kedua setelah abstrak itu introduction atau latar belakang. Ini bisa jadi ada beberapa juga yang nulis latar belakang gitu, tergantung portal jurnalnya juga aja. Terus informasi pentingnya topik kita tuh, kenapa sih topik kita tuh perlu gitu. Penelitian sebelumnya yang relevan sama topik kita apa, yang dukung sebenarnya penelitian itu melanjutkan gitu, atau dari penelitian teman-teman mungkin ada masalah dari itu, jadi bisa sebentar. Iya. Halo Kak Riri. Halo, udah bisa dengar jelas lagi? Iya, udah bisa Kak. Oke, udah ya. Udah bisa di copy ya. Oke. Kita selesai di introduction. Terus kita ke, nah jangan lupa di introduction itu di part akhir. Halo Kak Riri. Sepertinya Kak Riri ada masalah ini. Halo, ya udah masuk lagi? Oke, udah Kak. Udah. Oke, terus ya di bagian introduction itu di akhirnya ada aim sama limitation atau tujuan sama limitasi dari bacaan kita. Misalnya ini penelitian ini limited to
untuk mereview kemampuan si bakteri Ideonella sacchariniensis dalam mendegradasi plastik PET dan potensial untuk mengoptimisasinya dengan genetic engineering. Jadi kita nggak bahas jenis bakteri lain, nggak bahas jenis. Study aims to find ways to solve the plastic waste problem by using innovation in biodegradation of plastic waste, specifically PET plastic using microorganism. Nah, kita sebutin di sini tujuan sama limitasinya. Selanjutnya, material sama metodenya. Kalau misalnya ini kan metodenya literatur review. Terus kalau dari jenis-jenis jurnal yang aku sebutin tadi itu, ini masuknya ke literatur review, theoretical review. Ingat gak? Jadi nge-review sebenarnya teorinya tuh kayak gimana sih degradasi plastik PET pakai bakteri Ideonella sacchariniensis, sampai mana potensinya. Nah, ini yang dimaksud dengan nge-review teori itu gitu. Jadi di sini metodenya, this paper is literature review that explains systematically from various sources regarding the ability of Ideonella sacchariniensis to degrade PET. Terus hasil dan diskusi tentang karakteristik PET, karakteristik bakteria Ideonella sacchariniensis, dan gimana sih kemampuannya sama optimisasinya gitu. Disebutin jadi metodenya literatur review dari beberapa sumber, dan hasil-hasil yang mau diuraiin tuh poinnya apa aja gitu. Kayak gitu. Terus di hasil dan diskusi. Nah, hasil dan diskusi ini kita tinggal ngurain apa aja yang emang mau kita urain tadinya yang udah disebutin di metode gitu, sesuai sama tujuan kita. Jadi si hasil ini harus ngejawab tujuan kita. Kayak ini tujuannya untuk nge-review kemampuannya si Ideonella sacchariniensis untuk degradasi plastik PET. Nah, di hasilnya itu kita cari tahu dulu karakter si PET yang mau dihancurin sama si bakteri ini. Di mana sih celah dari karakter si PET ini yang bisa dihancurin sama si Ideonella ini. Baru bahas Ideonellanya, terus cara Ideonellanya ngedegradasi plastik itu. Terus ada potensi untuk ngembanginnya nggak? Dari situ. Nah, terus dari berbagai jurnal yang udah ditemuin dan kita tuangkan di bagian isi, maksudnya intinya itu baru kita tuangin di conclusion. Jadi intinya gimana nih? Intinya tuh berarti kan si Ideonella sacchariniensis bisa punya potensi yang besar untuk memecahkan masalah sampah plastik. Masalah yang udah disebutin di latar belakang di awal, di introduction. Terus gimana caranya? Baru ini dijelasin lagi. Terus sejauh mana emang kemampuannya? Nah, ini sampelnya tin film PET plastik. Berarti kan baru sampai plastik yang benar-benar tipis, kecil gitu. Jadi belum tahu nih kalau misalnya satu botol plastik bisa berapa lama degradasinya. Nah, itu bisa dilanjutin penelitiannya di situ. Kalau misalnya satu plastik ngabisin waktu berapa lama, terus efektifnya gimana, dan lain-lain. Tuh, terus ini referensi. Ini juga referensinya pakai Mendeley tadi, cuma stylenya beda, nggak ada angkanya di sini. Karena kita nggak ngikutin format yang dari portal GNV tadi. Gitu. Oke. Sekarang itu formatnya. Terus kalau referensinya yang paling gampang itu, kayak yang tadi aku sebut, pertama kita baca dulu abstraknya. Bener nggak sih referensi ini yang kita butuhin? Gitu. Dari abstrak ini kita udah tahu harusnya.
Terus baru kita nggak baca dulu ininya, tapi langsung ke kesimpulan dulu. Hasil dari penelitian dia tuh intinya apa sih gitu. Bener nggak sih kita memerluin hasil penelitian ini untuk mendukung penelitian kita? Nah, terus setelah conclusion-nya, misalnya, oh ini hasilnya bisa kita pakai. Tapi bentar, emang metode penelitian yang dia pakai metode apa? Relevan nggak sama penelitian yang kita lakuin? Coba kita cross-check lagi ke metodenya. Walaupun misalnya di abstrak udah kebahas, tapi kan mungkin ada yang detailnya. Yang misalnya takutnya ada variabel yang lain, baru kita ngecek metode. Nah, kalau misalnya udah oke, semuanya referensi kita ini ternyata bisa dipakai, baru kita betul-betul baca detailnya dari hasilnya, lain-lainnya, semuanya. Jadi kita lebih cepat gitu untuk cari jurnal, nggak bener-bener baca semua langsung gitu. Oke, udah itu cari cara baca jurnal cepat. Terus setelah itu aku mau jelasin, kalau tadi kan teorinya ya, cara-cara membuat jurnal ini ke contoh aja gimana sih waktu itu aku tuh ngebuat jurnal ini tuh mulai dari mana, biar lebih kebayang gitu. Terus misalnya ini kan aku waktu itu matkul mikrobiologi. Mikrobiologi itu kalau misalnya ada yang belum nyampe ke matkul itu, pokoknya mikrobiologi itu tentang peran mikroorganisme atau bakteria untuk degradasi polutan. Caranya bisa macam-macam, nanti lebih dalam lagi kalau pelajari matkul itu. Nah, kalau waktu itu tuh aku sama Michelle cari tahu degradasi polutan pakai bakteri. Apa coba gitu ya. Terus kita waktu itu nyari trending issues polutan atau sampah yang emang susah didegradasinya. Terus ada kemungkinan nggak kalau misalnya pakai mikroorganisme? Nyari-nyari di berita-berita sama di penelitian adalah tentang degradasi plastik tuh. Itu kan current issues yang aku dapat sama Michelle. Udah dapat current issues tentang masalah limbah plastik. Baru ditarik ke cari jurnal-jurnalnya. Ada nggak sih jurnal-jurnal yang ngedukung potensi degradasi plastik pakai mikroorganisme atau bakteri? Sampai aja nemu lebih spesifik lagi, nemu tentang Ideonella sacchayensis bakteria, sampai nemu, oh itu degradasinya spesifik plastiknya, plastik PET, nggak semua plastik. Nah kalau ada yang mau nerusin mungkin bisa juga diteliti ke jenis plastik lainnya atau bakteri lain gitu. Nah, udah nemu topiknya nih, degradasi plastik PET oleh bakteri Ideonella sacchayensis. Udah sampai situ dulu, nemu topik dulu. Nah, udah nemu topik, enggak bikin judul dulu. Bikin judul tuh biasanya terakhir, karena dalam proses kita nyari-nyari referensi, masih ada kemungkinan juga kita jadinya arahnya ke sini nih penelitiannya nggak sesuai sama yang di awal, bisa jadi tuh, bisa aja gitu, tergantung kita nanti nyari referensinya nemunya gimana. Udah dapet topiknya, nah dari topik ini aja kita udah kelihatan nih garis besarnya. Dari topik ini kita buat outline yang tadi aku bilang. Apa aja yang mau kita tulis, formatnya yang tadi dari misalnya introduction, method, result, sama conclusion. Cuma di introduction mau kita isi apa aja sih gitu. Nah, kita buat outline-nya. Dari sini kita udah tahu ini nih harus ada teori atau data apa aja yang ngedukung untuk masalah ini tuh. Yang pertama ini ada plastik. Oke, berarti nomor 1 introduction-nya tentang data sama masalah plastik terkini. Coba ini, tentang
masalah plastik bahayanya atau apanya. Biasanya kalau aku itu udah diurain, misalnya ini nih paragraf 1, plastic problem and negative impact of plastic. Nah, dibikin dulu semua sampai akhir gitu, poin-poinnya mau dibahas apa aja. Nanti per paragrafnya isi apa aja udah ditentuin juga, biar biar lebih cepat gitu nyari referensinya. Pertama, definisinya dulu. Jadi kita langsung spesifik nyari jurnal soal definisi plastik. Terus current issues, berarti kita nyari data-data berita, plastik, data statistik, yang gitu-gitu. Terus masalahnya apa, dampaknya gimana, terus didukung sama penelitian sebelumnya. Nah, tiap paragraf pasti isinya kayak gini. Ada definisi, data fakta, current issues, sama penelitian yang ngedukung. Itu tiap paragraf pasti ada itu. Gitu, jadi tiap paragrafnya tuh kuat gitu, isinya tuh ada. Dan gimana kita nyampeinnya sesimpel mungkin yang mudah orang pahami. Oke, udah nih soal plastic problem. Terus soal apa lagi nih? Oh, plastiknya ini spesifik nih, PET. Terus berarti kita perlu tentang PET. Lanjutin, PET itu kan jenis-jenis plastik. Nah, berarti paragraf 2 nih, kita tentang jenis-jenis plastik. Udah jenis-jenis plastik, baru tentang PET-nya sendiri. Jadi hierarkinya tuh mengerucut gitu dari general ke spesifik. Dari general ke spesifik. Oke, setelah plastik, PET udah kebahas nih di background. Terus apalagi nih yang perlu dibahas, berarti degradasi. Degradasi itu emang apa gitu. Terus degradasi pakai mikroorganisme tuh kayak gimana? Nah, kita bahas di introduction. Jadi ini ngebahas sama teori juga gitu. Ada jurnal yang minta teorinya digabung sama introduction, ada yang dipisah, tergantung. Udah, terus sampai nemuin si Ideonella sakaiensis-nya. Dari degradasi disambungin degradasi mikroorganisme oleh bakteri Ideonella sakaiensis. Sampai sini. Udah, terus ketemu ini, baru kita buat tujuan. Ya udah, mau review kemampuan si bakteri ini tuh sebenarnya sejauh mana. Udah ketemu tuh tujuannya. Udah lega aja kalau udah ketemu tujuan. Jadinya nggak bingung gitu mau nulis apa. Udah, tapi setelah itu nggak langsung kita isi semua introduction-nya, lanjutin buat outline untuk result and discussion. Jadi belum diisi nih si paragraf ini, baru poin-poinnya aja mau isi apa aja gitu. Isinya tetap sama ini, definisi, data current issue, sama penelitian sebelumnya. Selanjutnya result and discussion-nya. Result and discussion-nya kita harus benar-benar mahamin yang tadi, yang latar belakangnya sama tujuannya gitu. Poin-poinnya tulisin aja. Apa aja yang mau kita bahas yang bisa ngejawab tujuan kita. Terus ditulis, bikin outline. Udah, kalau udah selesai bikin outline, tinggal isi-isi semuanya. Diisi dari referensi yang kita dapat gitu. Nah, sebenarnya lebih cepat lagi kalau misalnya pas kita buat outline tuh kita udah punya referensi-referensinya gitu. Jadi pas nulis itu udah benar-benar tinggal nulis sama kita baca jurnal yang udah kita dapetin. Itu bakal lebih cepat gitu. Jadi pas nulis tuh kalaupun mentok ya nggak akan selama kalau belum ada referensi gitu. Jadi di awal banget pas udah nentuin topik, kita nyari-nyari referensi. Dan udah punya main jurnalnya. Main jurnal yang kita jadiin contoh untuk misalnya alur pemikirannya, gaya bahasanya. Kalau untuk belajar bisa lihat ke itu sih lebih enak. Terus kalau udah selesai nulis, baru kita buat abstraknya.
abstraknya yang merangkum semua isi tulisan ini dari introduction sampai conclusion. Nah, kalau referensi sama sitasi itu sambil berjalan ngikutin pakai Mendeley yang tadi. Oke, sampai sini dulu dari contoh membuat jurnal. Cukup jelas nggak atau ada yang mau tanyain dulu? Kita lanjut dulu. Ya, lanjut dulu Kak. Nanti ada sesi untuk bertanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Dikit lagi. Oke, tadi udah ini format jurnal, penulisan, menentukan topik. Kita lanjut ke etika dalam menulis jurnal. Yang pertama, keautentikan jurnal yang kita tulis itu, artikel yang kita tulis itu pada akurat nggak sih datanya, bukan opini kita gitu. Terus referensinya, referensi baru nggak sih? Biasanya kan kalau referensi artikel ilmiah itu maksimum paling lama dari jurnal 5 tahun sebelumnya, nggak boleh lebih dari itu. Kalau udah lebih dari 5 tahun, udah nggak berlaku lagi, karena dimungkinkan udah nggak relevan gitu dipakai di kondisi yang sekarang, kondisinya beda, variabelnya udah beda lagi, gitu. Terus akurat itu soal referensi yang kita pakai, referensinya pada bener nggak sih, bagus nggak sih gitu. Jangan dari web gitu. Kayak tadi kan portal-portal jurnal udah udah di-share ada apa aja, terus download jurnal gimana, download buku. Terus original itu bener-bener yang kita buat nggak sih paper itu gitu. Itu tuh harus bener-bener kita yang nulis gitu, diupayakan gitu, bukan bikinan orang lain, pastilah ya. Terus kalau yang keempat itu soal citation. Jadi dipastikan itu wajib banget pakai citation kalau kita pakai teori ataupun konten dari penelitian sebelumnya atau dari buku. Kalau enggak nanti kena ini melanggar aturan hukum kan, itu jadinya plagiarisme masuknya. Oke. Terus observing copyright. Nah, terus pokoknya pastiin aja semua yang masuk ke konten jurnal kita itu, yang kita tulis itu kita pakai citasi gitu. Jadi nggak kena plagiarisme. Sama ya jangan lupa di parafrase, jadi jangan persis gitu si kalimat-kalimatnya. Harus kita olah lagi kalimatnya, gimana bahasanya yang mudah dimengerti pembaca gitu. Oke, terus yang terakhir soal merevisi jurnal. Nah, ini ada poin pertama itu tulis artikel ilmiah yang hasilnya memuaskan itu biasanya sebagian besar dari hasil revisi yang baik juga gitu. Jadi kalau kita dapat revisian dari siapapun, dapat koreksi dari siapapun, itu tuh harusnya seneng, karena berarti kan jurnal kita bisa di-develop lagi, dibenerin lagi, jadi hasilnya bisa lebih baik lagi. Terus yang kedua, revisi tulisan sendiri dulu. Jadi revisinya sama diri sendiri. Itu tuh kalau aku caranya lebih ke validasi sama diri sendiri, ngajuin pertanyaan ke diri sendiri. Kayak misalnya, sebenarnya judulnya tuh udah udah mencakup si isi belum sih? Terus si conclusion-nya udah ngejawab tujuan dari jurnal penelitian aku belum sih gitu. Terus misalnya jurnal aku tuh kalau dibaca orang tuh orang bisa ngerti nggak ya gitu. Terus apa sih, coba cari kalimat yang kira-kira bisa lebih dibuat gaya bahasanya bikin orang lebih ngerti kayak gimana gitu. Oke, terus kalau udah gitu sama diri sendiri udah cukup. Terus kalau bisa minta feedback dari
orang lain yang kita percaya gitu, siapapun itu, misalnya teman kita, coba deh baca jurnal gue gitu, kira-kira ada masukan nggak, atau yang punya mentor ke mentor, atau ke supervisor, atau ke dosen kita, misalnya kita udah sampai tahap ini nih buat jurnal, coba kira-kira ada yang perlu dikoreksi nggak, harusnya gimana. Kadang kalaupun misalnya baru sampai outline atau baru sampai topik, langsung konsultasi ke dosen, itu juga bisa banget jadi gitu. Jadi nggak langsung pas udah jadi semua baru dikonsultasiin, nggak gitu, bisa bertahap. Tapi nanti di akhir juga di-review lagi gitu. Sebelum akhirnya kita mau masukin portal jurnal atau untuk di-submit ke tugas. Oke, mungkin kurang lebih segitu yang bisa aku sharing. Dan jangan lupa tadi yang aku bilang di awal, jadiin salah satu referensi boleh, tapi jangan jadiin satu-satunya referensi gitu. Karena kan aku di sini bukan ahli juga, tapi sharing pengalaman dari proses aku yang udah aku lakuin buat jurnal gitu. Oke, mungkin selanjutnya dikembalikan ke Vincent. Oke, terima kasih Kak atas presentasinya tadi, sungguh sangat menarik ya. Kita juga dapat ilmu-ilmu baru dari cara pembuatan jurnal, apa itu jurnal sendiri, lalu ada dari tahap persiapan sampai akhirnya ke kesimpulan. Nah, sekarang sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan mencet fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting. Oke, silakan yang mau bertanya, santai aja soal apapun yang relate to jurnal. Tapi mungkin belum ada yang bertanya, tapi aku mau nanya nih Kak sebenarnya Kak. Gimana? Kan jurnal. Vincent, suaranya putus-putus. Oke, halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Jelas. Oke. Nah, aku kembali ke pertanyaannya Kak ya. Kan aku masih baru ya di bidang pembuatan jurnal ini. Jadi kadang pun aku, walaupun kita kuliah di Presiden Full English, tapi aku pun buat jurnal pakai bahasa Indonesia dulu nih Kak. Nah, dari kakak ada nggak sih tips and triknya buat jurnal pakai bahasa Inggris? Masih kemit. Oke, halo. Oke, Vincent. Jadi pertanyaannya tips and trick kalau misalnya simply way to produce journal in English gitu ya. Nah, kalau jujur aku ngalamin kok di proses Vincent yang awalnya aku jujur kalau buat jurnal tuh pakai bahasa Indonesia dulu. Karena jadinya aku lebih paham apa sih yang aku tulis gitu, apa yang aku sampein gitu kan. Tapi along the way aku sama temanku kayak oke, coba maksimalin langsung aja pakai bahasa Inggris gitu. Dicobain, nggak apa-apa misalnya grammarnya masih
nggak bagus kalau untuk akademik. Kalau akademik kan ininya harus yang ini ya, apa namanya, vocab-vocabnya harus yang polite ya. Nah, itu tuh biasa aku dibantu sama ini Grammarly. Ada yang familiar sama Grammarly? Nah, jadi kalau udah aku nulis tuh, aku biasanya nggak sampai aku selesai nulis dulu, tapi udah separagraf aku copy ke Grammarly apa yang perlu dikoreksi. Nah, dari situ juga kan dari kita baca hasil koreksi Grammarly, terus kita jadi makin tahu kayak makin kebiasa, oh ini seharusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Jadi makin tambah-tambah juga kita bisa tahu sebenarnya penulisannya harus kayak gimana. Kayak gitu. Jadi tetap dicoba langsung pakai bahasa Inggris. Aku saranin sih kayak gitu. Oke. Berarti emang coba dulu dari bahasa Inggris, nanti lama-lama jadi kebiasaan gitu ya kayak. Iya, diupayain. Jadi kita maksimalin dulu yang kita bisa. Soalnya kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia dulu, terus mungkin ada yang pakai jalan pintas langsung Google Translate, terus Grammarly, sama aja ujung-ujungnya kita ke Grammarly lagi gitu. Itu satu. Atau misalnya kita udah nulis pakai bahasa Indonesia, terus kita translate dulu sendiri. Itu sebenarnya sama aja kayak kita mikir pada saat itu kita nulis bahasa Inggris juga, mikir 2 kali gitu. Kan itu udah bahasa Indonesianya tuh, terus kita pikirin bahasa Inggrisnya apa. Kan lebih ujung-ujungnya ke Grammarly juga. Itu sama aja kayak pas saat itu pas kita mau nulis, tapi sebelum nulis, oh bahasa Indonesianya ini, berarti bahasa Inggrisnya ini, kita ketik, sama aja jadinya. Ya kan? Jadi kita intinya udah langsung translate di pikiran kita gitu. Nggak nunggu nanti di translate-nya. Kalau yang ini mungkin kalau yang udah fasih banget, nggak perlu translate di pikiran kali ya, udah langsung udah komunikasi ini profesional. Tapi aku ngalamin proses itu juga kok, dari mulai nulisnya pakai bahasa Indonesia dulu. Oke, yang lain? Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi sekarang aku kembalikan kepada yang punya pertanyaan dan ingin bertanya, silakan memencet fitur raise hand yang ada di Zoom ya. Ayo guys. Oke, di sini aku melihat ada Kak Galih Bara. Silakan Kak Galih Bara. Halo, Bara. Oke, makasih Vincent. Halo Kak Riri, selamat siang Kak. Halo. Keren banget ya presentasinya tadi tentang gimana sih cara bikin jurnal sampai detail banget gitu. Nah, kebetulan nih Kak, kita kan lagi bikin jurnal ya buat hidrologi. Terus juga kita tuh hidrologi sama apa teh? Oh iya, APC. Nah, di APC ini, APC-nya Sir Pilsen itu kita bikin jurnal juga. Terus yang Bara mau tanyain, biasanya kan kita bikin jurnal itu ada yang tentang jurnal review ya Kak? Iya. Untuk jurnal review itu sebenarnya gimana sih Kak gitu? Apakah kita cari topik, terus juga kita cari jurnal, searching dengan cari metode yang sama dan dibandingkan hasilnya, terus dilihat yang mana yang efisien? Apa kita meyakinkan pembaca gitu bahwasanya kita kalau pakai teknologi ini itu lebih efisien gitu dengan dibuktikan
jurnal yang kita masukkan di jurnal kita gitu. Itu sebenarnya review jurnal itu seperti apa sih Kak gitu? Kasih Kak. Oke, aku izin jawab ya, Vincent. Ya Kak, Nah, silakan. Kalau secara singkatnya sebenarnya semua yang Bara sebutkan itu bisa dijadikan review jurnal. Review jurnal itu lebih ke bukan lebih ke kita mau kontennya apa, tapi lebih ke cara kita dapat referensi si penelitian yang mau kita tulis. Coba aku share PowerPoint aku lagi ya. Bentar. Nih, tadi ada jenis jurnal. Oh, ini. Oke, yang pertama kan kalau studi empiris, jenis jurnal studi empiris itu dia yang kita nulisnya hasil penelitian kita sendiri. Maksud di sini data-datanya data primer yang emang datanya kita ambil sendiri gitu. Kita nge-lab sendiri, kita programming sendiri, ataupun kita buat buat prototype sendiri gitu. Bener-bener datanya tuh punya kita gitu. Dari orang cuma tentang literatur studinya aja. Nah, kalau misalnya yang kayak Bara tanyain itu yang literatur review, itu kita kalau di sini kita lihat kata review. Review itu kan meninjau ulang. Jadi kita meninjau ulang penelitian orang lain. Jadi nggak ada data yang kita ambil dari mana, dari lapangan atau dari lab, tapi kita nelaah lagi penelitian orang lain. Isinya mau kayak gimana, kita bisa lihat ini ada beberapa jenis literatur review. Terus misalnya ini ada, coba kita lihat dari yang theoretical. Theoretical article itu berarti kita nge-review tentang suatu teori. Seberapa banyak sih penelitian yang menjelaskan teori itu, dari mulai misalnya teori yang kayak tadi aku degradasi plastik. Berarti di jurnal itu tuh isinya benar-benar dari definisi degradasi plastik, jenisnya apa aja, caranya gimana, implementasinya gimana, terus teorinya ada beberapa teori kayak gitu. Itu satu bisa disebut literatur review. Yang penting dari jurnal atau buku sebelumnya gitu. Terus yang kedua, literatur review jenisnya methodological article. Ini juga salah satu yang contohnya yang Bara sebutin, kayak kalau misalnya kita mau bandingin cara menurunkan misalnya polutan di air. Yang pertama pakai kimia, misalnya pakai kimia A, kandungan kimia A sama kandungan kimia B. Yang mana sih yang lebih efisien? Itu bisa juga, cuma nanti sumbernya sumber penelitian orang yang sebelumnya gitu. Yang sumber-sumber dari penelitian A, siapa penelitian mana aja, hasilnya kayak gimana. Terus sumber-sumber penelitian B, penelitian mana aja, hasilnya kayak gimana. Dari situ enaknya tuh kalau perbandingan tuh dibuat tabel, nanti kelihatan. Nggak apa-apa, apalagi kalau Survey Wilson tuh biasanya sangat menyarankan nanti di conclusion-nya tuh kalau perbandingan tuh pakai tabel gitu. Jadi kelihatan langsung perbandingannya tuh efisien yang mana. Kalau misalnya pakai metode A sama metode B dengan tujuan yang sama, hasilnya ternyata lebih efektif pakai metode mana, itu bisa. Jadi yang pertama ini metodologikal, bisa ngebandingin metode. Terus yang kedua bisa menguji metode juga. Misalnya kayak tadi misalnya degradasi plastik pakai
organisme. Metodenya genetic engineering, rekayasa gen si bakteri. Nah, pakai metode kita review metode itu tuh efektif enggak, sejauh mana optimumnya gitu. Itu di-review, tapi nggak kita bandingin, cuma kita bener-bener bahas soal metode itu tuh hasilnya kayak gimana gitu. Yang kita bahas lebih ke metodenya gitu. Terus kalau misalnya case study, kalau case study itu misalnya kita mau bandingin polusi udara di misalnya Jakarta Selatan sama Jakarta Utara. Polusi udaranya gimana nih perbedaannya? Hasilnya dari parameter semua parameter yang ada di air quality monitoring di DKI Jakarta gitu. Kan sama-sama ini nih kota gede, cuma beda masih di satu provinsi gitu. Tapi apa sih yang bikin kualitas udaranya beda tuh gitu. Di situ bisa kita bandingin case study Jakarta Pusat sama Jakarta Utara. Variabelnya apa aja? Apakah variabelnya tentang seberapa banyak kendaraannya, atau misalnya bangunannya, atau mungkin karena Jakarta Utara lebih, apakah ada ngaruhnya karena lebih dekat ke pantai gitu, ke soal polusi udaranya, atau gimana. Itu kalau bandingin case study. Terus kita juga bisa review, satu lagi aku lupa ini nggak ketulis, historical. Kayak kalau historical tuh kita nge-review penelitian tentang perkembangan suatu teknologi atau perkembangan apapun itu yang soal perkembangan gitu, misalnya perkembangan teknologi untuk monitoring kualitas air yang hanya menggunakan foto HP itu misalnya. Kita itu benar-benar review dari tahun berapa tuh, yang penelitian pertama dicek tahun berapa, terus penelitian terbaru tahun berapa. Nah, nanti dari range tahun itu kita urutin, perkembangannya gini nih dari tahun ini sampai ini, dan sampai tahun sekarang tuh baru sampai segini. Berarti ada potensi penelitian yang bisa dilakukan selanjutnya, yaitu apa-apa gitu. Kebayang nggak Bara sampai situ? Kebayang Kak. Kebayang. Jadi yang tadi Bara sebutin sangat bisa dijadikan itu tuh literatur review, misalnya air pollution control ya. Mau review stasiun monitoring kualitas udara di Jakarta tuh udah cukup belum dengan lokasi dan penyebab polusi udara yang sebanyak ini, udah kekontrol belum monitoringnya gitu. Ada berapa stasiun air quality monitoring sebenarnya di DKI Jakarta. Nah, itu kan masuknya ke ini, case study. Jadi nanti tentang air quality monitoring di DKI Jakarta, sistemnya atau infrastrukturnya gitu. Misal kalau nanti di metodenya ditulis, berarti di study will review, berarti di study is literature review from various source, dari beberapa sumber yang disusun secara sistematik. Sumbernya yaitu jurnal dan buku gitu mungkin, dan data-data lembaga pemerintahan kalau dibutuhkan. Terus di metode juga ditambahin isinya akan membahas apa gitu. Udah cukup di situ, jadi nggak ngurain metode di Jakarta air quality monitoringnya gimana, karena kan itu metode penelitian orang, bukan penelitian kita. Jadi metode yang di jurnal kita tulis itu cara kita melakukan penelitian itu gitu. Kalau literatur review berarti kan kita literatur review.
kita cuma nge-review hasil penelitian orang, bukan kita yang monitoring kualitas udaranya gitu. Soalnya di situ kadang ada yang beberapa salah paham juga, jadi kayak di metodenya ditulis metodenya penelitian orang gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita yang nulis itu kita metodenya literatur review. Penelitian orangnya diisi kan, diisinya bukan di bukan di metodenya gitu. Gimana? Sampai sini cukup jelas nggak? Iya Kak, sudah cukup jelas Kak. Berarti yang Bara lagi kerjain untuk APC, kan kebetulan Bara sama Bimo ya, itu berarti memang masuknya ke literatur review gitu. Takutnya kita udah ngerjain kan udah deadline juga gitu. Ternyata nggak sesuai gitu, nggak sesuai apa yang literatur reviewnya. Mungkin itu aja sih Kak dari Bara ya. Terima kasih Kak. Oke. Ya. Ada lagi? Oke. Ini ada yang ngerasain nih Kak dari Kaina. Silakan Kaina. Sore Kak Riri, aku mau tanya kalau misalnya di jurnal kita juga kita ada survei gitu loh Kak. Jadi ada beberapa data juga itu masuknya ke mana Kak? Tapi kita juga ada beberapa literatur review juga gitu Kak. Oh iya, itu berarti kan kita ngambil data langsung dari lapangan, itu bisa juga jadi report hasil observasi kita dijadiin jurnal pakai data-data kita. Nah itu jurnalnya berarti datanya data primer gitu, cuma kita dukung pakai teori-teori, tapi itu bisa jadi dua juga. Misalnya berarti metodologikalnya tuh observasi kan, survei itu observasi lapangan ya. Dari observasi lapangan itu data yang didapatkannya bakal apa aja, cara ngambil datanya apa aja, apa wawancara atau sampling. Terus yang kedua berarti metodenya literatur review untuk mendukung eksperimen yang atau observasi yang udah kita lakuin. Jadi bisa kita buat dua gitu, tulis di metodenya, nggak harus satu, tergantung kebutuhan penelitian kita kayak gimana. Nah berarti kan nanti kalau misalnya yang metode pertama itu yang tadi hasil observasi disebutin, berarti nanti akan dijelaskan dalam bentuk data, tabel atau grafik atau foto bukti-buktinya. Ataupun misalnya yang kedua itu yang literatur review berarti nanti akan dianalisis secara deskripsi pakai literatur review itu gitu. Tapi kalau detail-detail soal jenis-jenis metodologi penelitian mungkin nanti bisa lebih banyak dibahas di kelas atau nanya langsung ke Yunita atau dosen siapapun yang lebih detailnya gitu. Kalau aku di sini cuma bisa sampai alur pemikirannya aja gitu. Paham nggak? Silakan Kaina, apakah sudah paham atau ingin memberi tanggapan? Iya, kalau belum paham nggak apa-apa, ntar coba aku jelasin lagi. Udah Kak, alhamdulillah udah paham. Makasih banyak Kak Riri. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan memencet fitur raise hand yang ada di Zoom meeting ya teman-teman. Tapi sepertinya udah nggak ada yang bertanya nih ya, Kak ya? Iya, kayak. Berarti kalau sudah ada yang tidak bertanya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, aku akan mengakhiri NV Tutor kali ini. Sekali lagi aku mau ucap terima kasih kepada speaker kita Kak Riri dari NV 2017. Terima kasih banyak Kak Riri karena sudah menyempatkan waktu
waktu dan tenaga, sudah mau menyumbangkan waktu dan tenaga untuk NV Tutor kali ini. Terima Siap. kasih banyak Kak Riri. Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Nah, akhir kata aku Vincent ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang aku buat baik sengaja atau tidak sengaja. Dan terakhir, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bergabung. Menyempatkan waktu untuk mendengar speaker kita. Oke. Nah, tapi sebelum kita keluar, mari kita adakan dokumentasi dulu. Ayo teman-teman, yang bisa on cam boleh on cam. Iya, nggak apa-apa di mana aja, santai. Nggak usah harus formal, santai aja kita mah. Ayo guys, on cam, on cam. Mantap, itu Bara pada di kosan di Cikarang. Iya Iya, Kak. Kak, lagi di kosan. Biasa habis UAS, habis final barengan Iya. Kak, biar nggak bingung. Biar nggak Iya, pusing. Mantap bener, kebersamaannya kuat banget. Iya Kak, kan family. Nama juga family, Kak. Iya. Oke. Karena cuman satu slide, jadi aku fotonya sekali aja ya. Iya. Hitungan ketiga ya teman-teman. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Riri atas waktu dan tempatnya. Sekali lagi terima kasih. Iya, terima kasih juga. Semangat yang lagi banyak nulis jurnal. Siap Kak, terima kasih Kak. Oke. Banyak Kak Riri. Iya, Thank you Kak Riri. Oke, karena NV Tutor kali ini kita buka dengan doa, maka langkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah sempat hadir pada NV Tutor kali ini. Terima kasih juga buat speaker kita. iya. Oke, sudah dipersilakan boleh keluar.